Mungkin untuk sebelum lanjut ke teman-teman yang lain, aku juga pengen nanya juga sama Pak Guru nih. Jadi aku sempat nanya ke Kang Didi. Aku tanya, naiknya dolar itu berhubungan gak sih? Ada impact langsung gak sih sama Kang Didi? Kata Kang Didi, enggak sih. Soalnya saya dari dulu juga rupiahnya udah lemah katanya gitu. Nah, saya sekarang mau nanya Pak Guru nih, kenaikan dolar sekarang ini ada impact langsung nggak sama Pak Guru? Menyelamatkan penghasilan saya sih. Oh justru malah naik sekarang ya? Karena dia digajinya dolar. Karena gajinya dolar. Ya jadi seperti yang tadi Luar saya bilang, biasa. saya tuh sekarang sedang bertaruh habis-habisan, sedang nangis-nangis sebenarnya. Karena saya tuh coba untuk mengembalikan kanal saya itu gak selalu tendensi politik gitu. Tapi YouTube tuh maksa saya untuk itu. Jadi maksud maksa tuh kalau saya bahas politik baru direkomendasikan. Iya. Tapi kalau enggak, gak akan gitu. Nah saya tuh 2 minggu ini tuh enggak drop. Bahkan kanal Gembulikum itu sekarang lebih banyak viewersnya daripada kanal Guru Gembul. Anjay, kanalku itu mantap. Ya itulah. Nah jadi tapi karena dolarnya lagi agak tinggi gitu. Jadi nggak jeblok-jeblok amat. Agak ketolong Jadi ya Pak. harapan Pak Guru dolar tetap naik berarti? Gini nih, sebenarnya hitung-hitungan dolar tuh gak jadi masalah. Jadi dia tuh bukan konstanta, dia tuh sekedar variabel. Jadi kalau dolar naik dan ekspor kita lebih banyak daripada impor, itu tuh bagus. Ekspor juga. Iya kan? Kan jadi segala sesuatu tuh pakai dolar. Kalau ekspor kita lebih banyak daripada impor, kita lebih banyak dapat dolar daripada keluar dolar. Jadi negara kita tuh akan jauh lebih baik kalau dolar naik. Semakin dolar naik semakin bagus kalau ekspor kita lebih besar daripada impor kita. Nah, yang jadi masalah itu adalah jadi bukan hanya jadi dia bukan konstanta gitu. Makanya dia tuh bisa jadi lebih jelek kalau impor itu kan berarti keluar dolar kan? Ya. Nah, impor kita lebih besar, nah itulah yang jadi masalah. Tapi kan itu harga Chromebook jadi mahal. Jadi dikorupsinya susah misalkan itu. Sekarang jadi bingung itu Chromebook. Aduh. Nah, ya gak apa-apa kan karena pendapatan kita lebih besar daripada kemungkinan kenaikan dari harga-harga elektronik itu, maka ya udah lunas gitu, impas. Tapi kita dapat keuntungan lebih gitu. Nah, makanya sekarang yang kalau pemerintah itu memang benar-benar waras, maka setiap kenaikan dolar itu harus dibarengi dengan meningkatnya ekspor. Sayangnya bisnis di Indonesia itu adalah bisnis impor barang. Kita tuh impor barang dari mulai barang-barang elektronik sampai sampah. Kita importir sampah terbesar di dunia kan. Ke Singapura ya? Hah? Ke Singapura? Enggak. Berarti ngambil dari luar kan? Kita ngambil sampah terbesarnya dari tebak. Belgia. Iya, hampir. Saya pintar Belanda. terus ya. Canggih kuli itu canggih. Kuli cerdas. Belanda, Kang. Beda seetik tapi. Oh beda Karena setik. tetanggaan. Ngerendeng Belanda jeung Belgia. Iya, ngerendeng. Nah, jadi kita tuh sampai selevel itu keranjingan sama benda-benda impor tuh. Berarti kesimpulannya adalah carilah pekerjaan yang gajinya dolar teman-teman ya. Biar Impor. Kesimpulannya naikkan ekspor. nah itu juga tadi bercanda maksudnya. Ternyata nggak kena bercandaannya. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari mas-mas yang jauh dulu ya. Mohon maaf. Boy Ahmad nanti ya. Siapa namanya A? Bismillah, nama saya Farhan. Ini gini, Pak Guru, saya mau nanya. Tadi kan Guru ini balik ke materi dolar ya. Tadi kan Guru ada bilang sebenarnya nggak terlalu ngaruh masalah dolar naik gitu kan, selama ekspor kita lebih banyak daripada impor gitu. Apa yang kita buat nanti terjual keluar daripada apa yang kita beli dari luar, bahasa gampangnya. Nah, cuman untuk ini pandangan saya kan, untuk membuat sesuatu yang bisa bersaing di pasar internasional berarti kita harus ada sesuatu yang kita buat dan itu bisa bersaing di dunia pasar internasional.
Nah, cuman ada dari pandangan saya ada dua elemen buat membangun misalkan satu benda atau sesuatu lah. Itu dari dua elemennya itu kecerdasan sama modal. Nah, tapi faktanya di Indonesia sendiri, kecerdasan misalkan kita anggap orang-orang pintar di Indonesia, saya pernah lihat data-data bahwa orang-orang pintar di Indonesia kayak dokter atau yang S2, S3, mereka malah berbondong-bondong keluar dari Indonesia. Soalnya hidup di Indonesia itu berat. Dari dokter gajinya sedikit tapi urusannya banyak, terus suka dikasih kata pengabdian. Nah, dan untuk modal Indonesia juga ketika misalkan kasus kemarin ketika ditanya presiden modal untuk pendidikan katanya nggak ada. Nah, jadi gimana biar kita bisa ekspor lebih banyak daripada impor kalau kondisinya seperti ini terus? Ya kan kita ngekspor dokter. Itu mereka keluar biar hidup sendiri aja. Oh gitu. Iya. Ya, jadi sebenarnya saya bukannya bilang nggak berpengaruh, saya bilang itu variabel bukan konstanta gitu. Jadi maksud saya itu bukan nggak berpengaruh, tapi itu bukan yang utama gitu. Jadi harus dikaitkan dengan hal-hal yang lain gitu. Jadi misalkan Akang mau nggak misalkan ya, Akang mau nggak melakukan hal yang tabu? Enggak. Misalkan berciuman dengan Akang kameramen. Nggak mau. Nggak mau. Dia aja mau, Bang. Saya tawarkan duit 1 triliun hanya untuk sekali ciuman dan nggak akan ada orang yang lihat. Ya, Gimana, mau nggak? ya masalahnya ciumannya nggak lihat tapi kesepakatannya orang denger. Iya, tapi kalau kesepakatan orang dengar juga untuk 1 triliun kayaknya gedung ini bisa dibeli dengan semuanya. Jadi maksud saya tuh keputusan untuk ya dan tidak itu tergantung pada banyak Iya, hal. iya, betul. Nah, jadi yang tadi itu, tapi itu juga harus dikoreksi. Dokter tuh bukan orang pinter, dokter tuh kalangan profesional. Jadi kita sebut. Jadi kuli itu juga pinter kan, karena dia sama-sama profesional. Gitu. Untuk menjaga harga dirinya. Nah, jadi ya apa yang bisa kita ekspor? Sebenarnya gini nih. Bisa nggak sih negara kita tuh jadi maju? Bisa. Dan bisa nggak kita capai dalam waktu 20 tahun misalkan? Ada seorang presiden di Amerika Latin tuh di mana sih? Yang dia ngejar semua gangster kemudian dimasukkan ke dalam penjara, dia bangun penjara terbesar, kemudian gangster dimasukkan semuanya ke sana. Tahu kan ya? Hanya dalam waktu 1 hari ratusan ribu polisi menyerang para gangster, masukin tangkap semuanya. Gangster itu dilucuti handphonenya, dilucuti pakaiannya, dilucuti senjatanya, dan dia tidak boleh lagi berkomunikasi dengan siapapun sejak saat dia masuk penjara. Akhirnya negaranya aman. Bisa nggak sih presiden melakukan itu? Ya bisa, dia aja presiden. Atau ada presiden yang lain di Georgia, bukan gengnya yang ditangkap, polisinya yang ditangkap. Ratusan ribu polisi, puluhan ribu geng. Enggak, ditangkap dan diberhentikan semuanya, kemudian dia rekrut polisi baru, gajinya 10 kali lipat. Oh iya. Nah, bisa nggak seperti itu? Bisa, karena gini, sebenarnya dengan atau tanpa korupsi, penghasilan kita tuh sama. Jadi gini nih ya, ada sebuah kafe. Kafe itu menggaji pegawainya itu cuma 4 juta rupiah. Seandainya kafe itu tuh maju, dia tuh digajinya tuh 8 juta. Cuman karena kafenya nggak maju-maju, dia cuma dibayar 4 juta. Kenapa kafenya nggak maju-maju? Ternyata dikorupsi sama Akang ini, sehingga dia tuh penghasilannya 8 juta sebulan. Ngerti maksudnya? Yeah. Itulah yang terjadi di Indonesia. Jadi sebenarnya kita tuh bisa punya penghasilan 21 juta rupiah per bulan. Tapi gara-gara dikorupsi, kita penghasilannya segini. Gitu loh. Jadi makanya si Presiden Georgia itu, dia langsung berantas semua polisi, kemudian dia rekrut polisi baru, dia naikkan gaji 10 kali lipat. Loh kok sanggup?
Ya sanggup, kalau nggak korupsi itu emang harganya segitu. Gitulah. Jadi penjelasannya. Nah, sekarang pertanyaannya yang sederhana. Pak Prabowo Subianto bisa nggak sih menyelesaikan masalah-masalah seperti yang itu tuh? Bisa. Contohnya kayak gini nih. Ini data ya. Bisa kita cek data. 75% penghuni lapas itu adalah pengedar narkoba. 85% sampai 90% peredaran narkoba itu dikendalikannya dari lapas. Itu tuh data. Jadi kalau misalkan Pak Presiden mau, dia tuh bisa nangkap semua itu, ngambil handphonenya, sita semua duitnya, dari handphone itu cari jaringannya, tangkap semuanya, dalam waktu 1 minggu itu bubar semuanya narkoba di Indonesia tuh bisa. Satu-satunya yang menyebabkan dia tidak mau adalah kepengecutannya. Secara teknis tuh bisa. Ya kan dia yang punya tentara, dia yang punya polisi. Bahkan dia punya bom. Dia ngebom Sukamiskin tuh bisa. Ya bisa kan? Sebenarnya dia tuh bisa untuk itu. Tapi kan dia tidak melakukannya. Atau contoh, Bandar Judol itu kan udah ketahuan. Sudah ada media yang mewartakan, tapi boro-boro menindaklanjuti, justru malah menyangkal. Padahal kan jalan simpelnya adalah kalau tidak dipercaya, ya udah buktikan langsung datang ke Kamboja. Gitu. Kalau nggak percaya, gitu. Syukur-syukur kalau percaya karena sudah ada investigasi dari lembaga pers. Yang lembaga pers itu tidak akan hoax karena memang ada jalurnya. Nah, sebenarnya bisa, tapi kan tidak dilakukan. Jadi sebenarnya kita tuh bisa, cuman masalahnya ini pertimbangan dari Pak Prabowo Subianto sendiri. Yang beliau juga sebenarnya sempat mengakuinya. Jadi maksudnya kalau kita berantas semua kejahatan di Indonesia, maka penduduk Indonesia akan hilang. Itu masalahnya. Masalah level sederhananya adalah bahwa kita ke Alfamart Indomart aja ada pungli Rp2.000 yang kita biarkan. Itu pungli itu adalah bagian dari korupsi. Itu penyalahgunaan. Tapi kan kita tidak kita mengabaikan itu. Iya, kenapa ya kita tuh setuju aja untuk bayar 2.000 itu ya? Iya, coba misalkan kalau kita gak bayar tuh bisa sebenarnya. Tapi kan kita melakukan itu. Atau kalau cara saya tetap bayar, tapi mang panglapkeun motorna. Oh. Nah, jadi balik lagi, itu Indonesia gimana dong ekspornya biar lebih. Kita tuh punya banyak cara, cuman gara-gara kita yang korup dan korupsi itu diabaikan. Kita tuh akhirnya tidak berani melakukan ini itu. Gitu. Oke, berarti mah intinya bagaimana pemimpinnya aja begitu ya Pak Guru? Iya, dalam pembacaan saya, Pak Presiden itu adalah seorang politikus, alih-alih seorang negarawan. Jadi dia tuh fokus pada bagaimana cara mempertahankan kekuasaannya, bukan bagaimana caranya menjadi amanah. Oke. Tapi dalam pikiran saya aja ya, Pak Indra, Ya. maaf di sini kalau ada. Nah, ada pertanyaan tambahan atau sudah cukup terjawab? Sudah cukup terjawab. Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Hafiz ya.